Selamat siang. Hari ini gue mau bawa ini dia Vario 160. Kayak biasa ini gue baru dapat lagi unit Vario 160 cc tahun 2022. Kalau dari tipenya ini bukan yang biasa, bukan yang paling tinggi, ini yang CBS ya. Di atasnya ini tuh ada yang ABS. Kalau CBS kayak biasa dia rem belakangnya masih tromol. Remnya itu kalau CBS kan rem kanan itu otomatis rem belakangnya juga ngikut. Kalau tampilan ya kayak gini lah ya. Motornya memang ganteng sih. Udah gua cek semua rangkanya. Di rangkanya sih tidak terdapat adanya karat-karat ya, aman. Langsung kita coba aja ya. Ini dia udah pakai keyless. Keylessnya Honda kayak biasa. Bagasinya nih yang bikin gua nggak bisa berpaling dari NMAX itu karena tangkinya dia udah di tengah. Dengan Vario masih di sini. Kilometer masih 13.000 ya. Jadi nanti gue bakal ceritain tips-tips buat kalian yang mau ngambil Vario second itu apa aja yang harus diperhatikan. Oke? Bismillah, kita sambil jalan. Kalau untuk dari dashboard, emang ini motor itu feel-nya itu racing ya. Anak muda pasti suka lah motor ini. Tapi tidak seracing Aerox. Aerox itu tinggi seatnya kayaknya. Jadi posisi tempat duduk dan tangan ini agak lebih sporty aja gitu dibanding dengan Vario ini. Tapi Aerox itu tankinya dia udah di sini ngisinya. Kalau Vario masih di balem jok. MID-nya cuma gini doang nih, cuma select kilometer, trip 1, trip 2, average trip 1 sama aki. Di sini ada jam, ada konsumsi bahan bakarnya kilometer per liter. Cuma kayak gitu doang, simple. Terus ya, ini speedometernya ini kan terlalu datar gitu ya. Kalau di jam-jam tertentu itu rasanya silau banget gitu loh si speedometernya ini, jadi nggak kelihatan apa-apa. Dan ini speedometernya kayaknya satu speedo untuk berbagai motor ya. Kayaknya dulu gue punya CB juga mirip kayak gini deh speedometernya. Spionnya dong, tinggi banget. Gila, spionnya kayak orang doa. Sebelah kanan situ ada buat aqua atau botol tempat naruh barang, tapi yang terbuka. Kalau yang kirinya itu yang tertutupnya. Untuk botol aqua masih masuk sih, tapi kalau untuk yang gede-gede banget enggak. Handphone gitu masih bisa. Kalau dari tenaga motor ini oke kok, buat nyodok-nyodok dalam kota masih enak banget nih. Kalau dibandingin dengan Aerox dan NMAX nggak beda jauh ya, jadi nggak berasa banget sih, sama-sama aja. Terus juga bodinya kan masih lumayan ramping ya, kelihatannya aja sebenarnya gede tapi masih oke lah kalau buat nyalip-nyalip di perkotaan kayak gini nih. Set. Woi. Tapi sok belakangnya dong itu hancur banget. Sebelum gue beli ini itu gue ada Vario 2014 ya. Itu sok belakangnya tuh dulu gue kiranya itu keras, tapi pas gue ganti ini, anjir, itu masih jauh lebih enak daripada ini. Ini soknya keras banget belakangnya. Sumpah deh, kalau misalnya ada yang bilang Vario 160 sok belakangnya lembut, pasti bohong. Dia udah dipastikan berdosa. Aduh, kalau jalan jelek itu, aduh, gokil. Sok depannya masih oke lah ya. Tapi, aduh, gue ambil lompat. Mungkin ini salah satu motor yang sok belakangnya paling nggak enak menurut gua ya. Kalau pas jalannya mulus kayak gini oke lah. Nah, terus buat teman-teman yang pengen mengambil motor ini yang second ya, ini gua kasih tahu nih beberapa tips buat motor ini. Kalau kalian mau ngambil yang second itu coba deh kalian perhatikan. Yang pertama adalah indikator cek engine-nya itu keluar atau tidak. Nah, biasanya kalau yang indikator cek engine-nya itu nyala, itu adalah kabel sensor O2-nya yang di knalpot itu putus atau lepas. Kabel sensornya itu lepas atau enggak yang di knalpot ya. Kalau misalnya cek engine-nya nyala. Kalau misalnya cek engine-nya nyala itu motornya jadi tidak bertenaga dan jadi berat gitu pokoknya. Biasanya itu nyalanya itu karena kalau kita ganti ban, ganti kampas itu biasanya dilepas gitu loh si knalpotnya. Nah, terus kalau yang tidak tahu dan suka ketarik si kabelnya, akhirnya kabelnya
putus. Yang kedua, kalian cek komstirnya. Motor Vario itu dari dulu kalau dipakai dengan user yang nggak ramah ya, user yang agak seruntulan, komstirnya yang suka apa tuh namanya ngehajar lobang gitu ya, coba kalian cek komstir motornya. Caranya gampang, standarin 2 aja. Kalian goyang-goyangin stangnya, terus digodak-godakin aja pokoknya. Kalau keluaran dealer pasti nggak ada bunyi apapun, masih firm gitu ya, masih lengket gitulah stangnya. Tapi kalau yang stangnya sudah mulai oblak itu biasanya ada bunyi, pasti ada bunyi. Kalau entah keletak-keletak, entah cetek-cetek gitu. Jadinya tuh kayaknya nggak enak aja. Terus kalau dibawa suka lari ke satu sisi. Terus kalau kalian bawa sekitar 60 km per jam gitu, bannya itu getar stangnya, stang depannya itu getar. Nah, terus lagi yang harus kalian perhatikan ya, Vario itu punya headlamp sudah full LED, tapi LED-nya itu yang nyatu dengan reflektor. Jadi kalian harus cek tuh ya satu-satu, ada yang redup atau enggak, ada yang mati atau enggak. Karena ada beberapa user Vario yang penyakitnya itu di DRL-nya itu ya, DRL-nya itu mati atau sennya mati. Nah, biasanya itu sudah rusak. Biasanya itu dari headlampnya itu sudah rusak, dan kalau ganti itu gantinya sekitar, kalau yang orinya ya 2 juta kurang dikit. Tapi kalau KW-nya itu di range 800 sampai 1 juta. Kalian cek bener-bener tuh lampunya depan belakang itu hidup atau enggak. Terus juga penyakit di Vario ini yang masih dari dulu adalah ngoroknya. Ngoroknya itu nggak pernah hilang rasanya. Dari zaman Vario yang 2013 tuh yang tajam-tajam gitu bentuknya, sampai sekarang itu ngoroknya masih ada. Kalau dari gredek-gredeknya itu ya wajar lah ya, motor matic itu pasti gredek-gredek dia. Kalau dari konsumsi BBM, wih, Ninja itu motor ini di 43,1 km per 1 liter. Hemat lah. Untuk tingginya motor ini tuh sebenarnya nggak terlalu tinggi juga sih ya, tapi memang karena motor ini tuh bantet gitu ya, jadi ngelihatnya tuh padet gitu. Terus kalau kita ngeliat orang bawa motor ini tuh pasti memang kayaknya tuh kayak ceper gitu. Untuk harga pasaran secondnya motor ini tuh masih di antara untuk yang turun 2022 CBS itu masih di 22 sampai 24, tergantung kondisi, tergantung kilometer. Nah, oh ya, motor ini tuh juga ya, tangkinya tuh ternyata lebih kecil dari NMAX. Jadi makanya kalau naik motor itu bensinnya cepat turun. Ini aja gue dari full itu udah jalan 122 kilo, si BBM-nya tuh udah setengah tangki, indikatornya udah tinggal setengah. Oke guys, paling segitu aja dulu video tentang Vario-nya ini. Kalau teman-teman di Bandar Lampung yang lagi nyari motor matic, nyari motor apapun itu buat dipakai sehari-hari, boleh cek IG gua di sini ya. Oke, jadi teman-teman kalau yang mau nyari motor bisa cek IG gua, siapa tahu ada motor yang kalian suka. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video gua. Kita ketemu lagi di video review motor yang lainnya. Oke, assalamualaikum. Wih.